Perkenalkan, saya Kuati Aprilia Astuti dari SD Negeri Banjarsari 03, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, modul 3.1, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika. Berikut hasil wawancara saya dengan kepala sekolah hebat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Waalaikumsalam. Mau Bu, gimana? Begini Pak, saya kan mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah berkaitan dengan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah menangani kasus dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira Bapak ada waktu kapan ya? Untuk sekarang bisa. Mungkin hal yang perlu ditanyakan secara singkat mungkin bisa nanti. Ya, terima kasih waktunya sebelumnya ya Pak. Kalau begitu langsung saja Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang dilematis istilahnya itu dalam artian satu sebagai dilema, satu sebagai Rujukan dilema etika atau rujukan moral? Etika moral ya. Biasanya untuk hal seperti itu kita harus mengidentifikasi secara khusus. Sebab untuk menindaklanjuti kasus seperti itu kita harus membedakan antara baik yang berkaitan dengan dilema etik maupun yang rujukan moral. Itu saya melihatnya dari segi segi hukum Hukum secara umum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Maksudnya kalau hukum itu menyatakan adanya benar dan salah, terbukti dan terbukti, sehingga hal tersebut bisa dikatakan benar dan salah apabila etika itu cara menganalisisnya itu diambil secara benar dan juga bukan secara rujukan moral. Artinya benar melawan benar. Kalau dilema etika lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan keputusan yang tidak ada keputusan yang di dalamnya sedangkan rujukan moral ini adalah benar melawan salah, sehingga untuk hal itu bijaksanaan daripada pengambilan keputusan sendiri. Jadi harus bijaksana seperti itu ya Pak. Disesuaikan dengan ya sudah, sekarang ke pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua hal yang bertentangan Pak, tapi dua-duanya itu sama-sama benar. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan? Inilah dilemanya ya, kalau keputusan itu kita ambil itu sama-sama benar atau sama-sama dianggap benar atau sama-sama harus diambil, bagaimana biar keputusan itu secara adil, karena itu hanya sebagai suatu keputusan tentunya tidak bisa menyenangkan semua pihak ya. Tapi kita sebagai sekolah harusnya memprioritaskan atau memilih mana yang perlu diutamakan dulu. Sebab benar di sini yang satu mungkin bisa kita pending ke waktu setelah yang lain, tapi benar yang satu harus diprioritaskan karena mungkin urgen dengan masalah-masalah yang harus dihadapi.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya untuk mengatasi kasus tersebut. Setelah tahu masalahnya, kemudian kita itu mulai mengidentifikasi apa namanya ya, persoalan sebagai sumber masalahnya. Mungkin siapa yang terlibat ataupun beberapa pihak yang terlibat, kemudian kita mendiskusikan dengan mereka. Mungkin kalau perlu kita itu mengambil satu-satu, dalam artian tidak satu kesempatan, tapi di kesempatan yang berbeda. Kita kemudian kita adukan, kita kesinkronkan bagaimana keputusan yang kita ambil gitu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif menurut Bapak? Sebenarnya untuk mengambil keputusan secara efektif itu memang efektif bagi kepala sekolah sebagai pimpinan, dengan efektif bagi mereka yang bermasalah atau etika sebagainya. Itu memang apa namanya ya, serba sulit dalam arti menyenangkan berbagai pihak. Tapi untuk hal-hal yang bukan secara tepat, kita harus bijaksana ya, mempertimbangkan situasi yang ada yang selalu muncul. Berarti jadi pemimpin harus bijaksana seperti itu ya Pak? Seperti itu, bijaksana. Berbijaksana saja belum tentu menyenangkan semua pihak. Iya, betul sekali. Lanjut ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saat Bapak memutuskan suatu kasus permasalahan ada tantangan. Nah, tantangannya apa saja selama ini Pak? Ya masih ada dengan hal seperti yang ya kata tadi Bu. Pemimpin itu tidak bisa menyenangkan berbagai pihak. Keputusan itu tidak menyenangkan bagi semua pihak. Karena bijaksana tadi saya sampaikan, bijaksana itu belum tentu berlaku bagi Semua yang merasa bersalah begitu. Ada kadang-kadang ada yang merasa bersalah, ada yang merasa benar dan sebagainya. Tapi kita sebagai bijaksana itu belum tentu adil belum tentu bijaksana. Jadi kita harus istilahnya ya, benar-benar merasa terayomi yang bersengketa atau yang berselisih. Lanjut nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jadi misalnya ada kasus nih, Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau ada waktu tertentu? Untuk kasus-kasus tertentu kita harus memilih dulu kasusnya seperti apa. Kasusnya misalnya sosial, hubungan sosial antara kemanusiaan, atau kasus dalam artian sudah mencakup lingkungan yang lebih besar lagi atau bagaimana. Jadi kita itu memprioritaskan sebagai kasus itu perlu diprioritaskan, apakah perlu ditunggu perkembangannya. Dan strategi kita itu beda dengan strategi yang lain. Misalnya kalau kita itu bisa terlalu berat, mungkin kita harus mengukur kira-kira dampaknya seperti apa kalau diambil sekarang, kalau tidak ya seperti apa. Tapi kalau kasus ringan misalnya harus tepat diambil keputusannya. Waktu itu juga ada kasus berat, kasus yang memerlukan pertimbangan khusus yang mungkin dilakukan beberapa kali dalam mediasi atau diskusi dan sebagainya. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak? Faktor-faktor yang mempermudah adalah hubungan sosial antara teman-teman di Jawa atau hubungan sosial antara pihak sekolah, jadi warga sekolah, guru, ataupun pihak sekolah dengan murid, komite, dan sebagainya. Kalau kita merasa dekat dan mereka, tentunya hal-hal yang mahal apapun, sebesar apapun, itu biasanya cepat terselesaikan. Jadi biasanya musyawarah seperti itu ya Pak? Ya, bisa saya paham. Terakhir ini Pak, udah ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari hal yang sudah disampaikan tadi, intinya itu kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena bijaksana itu saja kadang-kadang nilainya itu bagi yang berperkara atau bermasalah itu mungkin berbeda. Tapi yang jelas bijaksana itu yang menyangkut nilai-nilaimu, nilai-nilai orang yang sudah tertulis terdapat di dalam misalnya di sekolah atau pada di sipil pegawai. Jadi harus bijaksana ya Pak, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga berpihak kepada walaupun kadang-kadang ada resiko-resiko tertentu yang harus ya pasti Pak, pasti ada. Baik bagi pengambil keputusan ataupun bagi yang mereka yang berkasus mempunyai kasus sosial. Yang penting kan sudah berusaha ya Pak, sudah berusaha semaksimal mungkin, sebijaksana mungkin bahwa keputusan yang Bapak ambil itu berpihak pada murid, itu ya Pak. Dan jelas tidak merugikan. Tidak merugikan lah ya, berusaha tidak merugikan ya, walaupun nanti mungkin tidak semuanya senang atau puas dengan keputusan kita ambil seperti itu. Ya sepertinya sudah selesai nih Pak. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran buat saya, menjadi contoh buat saya. Siapa tahu nanti ada kesempatan jadi kepala sekolah, jadi bijaksana seperti Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan seperti itu dan menjadi kata lagi sehingga sebagai menjadi pionir bagi teman-teman yang lain. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang kemarin saya WA Pak, saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Saya meminta bantuan Bapak untuk menjadi narasumber saya. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah dalam menangani kasus dilema etika atau Bapak. Langsung saja Bang ya. Takutnya Bapak sibuk. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Ya, untuk mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan kasus dilema etika atau kejujuran moral, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apabila kasus itu merupakan kasus yang salah satu melanggar hukum, yang satu benar, yang satu salah, itu merupakan kasus kejujuran moral. Tapi jika benar-benar benar secara hukum, itu merupakan kasus dilema etika. Jadi kesimpulannya itu kalau keduanya benar itu dilema etika, kalau satu benar yang satu salah di hukum itu merupakan kasus kejujuran moral. Itu
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk pengambilan keputusan klasifikasi dilema etika pertama itu pertama kita harus menemukan fakta dulu. Siapa saja terlibat dalam kasus tersebut, kemudian kita menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dari tingkat masalah dan kita lakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, itu yang pertama kita akan mencari penyebab dari permasalahan yang ada, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian kita berdiskusi, berkomunikasi dengan para sekolah atau pihak yang terkait, dan kita akan membuat beberapa solusi pengambilan keputusan, menindaklanjuti dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan akan kita bawa dalam diskusi dengan rekan-rekan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika itu hal-hal yang efektif dilakukan itu adalah komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang bermasalah atau pihak terkait. Jadi kita harus berkomunikasi dengan komunikasi yang baik, kemudian juga kolaborasi, sehingga antara pihak-pihak yang mempunyai masalah itu bisa saling menyadari dan menerima hasil keputusan yang diambil. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kan ada tantangannya ya Pak, dalam 10 selesai. Untuk yang kasus dilema etika itu memang lebih sulit kita ucapkan karena itu dua permasalahan yang sama-sama benar. Jadi ketika itu tetap kita harus mengambil keputusan secara bijaksana. Jadi setelah ada komunikasi yang baik, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, itu kita juga kemudian apakah pihak-pihak tersebut akan bisa membantu dari permasalahan yang telah dihadapi tersebut. Pertama tantangan ya kita sebagai orang Jawa itu ya rasa etika itu terhadap teman mereka kerja atau sebagainya, sehingga itu menjadi tantangan ketika kita harus mengambil keputusan, tetapi rasa itu kadang menjadi seperti hambatan rasa berat gitu. Selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kalau misalnya ada kasus langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Anda cari? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Ya kita mengalami saja lah ketika ada masalah itu bisa segera diselesaikan, ya kita selesaikan saat itu juga. Tetapi jadwal itu memerlukan pemikiran yang lebih atau mungkin perlu komunikasi dengan pihak-pihak lain, pihak yang terkait, misal dengan komite sekolah atau pengawas sekolah, itu kita komunikasikan dulu, kemudian setelah itu kita baru mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Jadi pada intinya tidak ada jadwal ya. Kalau bisa langsung, tapi ya, kalau lebih itu ya sesuai dengan permasalahan yang ada. Saya paham Pak. Lanjut, adakah seseorang atau
faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, untuk faktor-faktor atau mungkin pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian kasus-kasus itu tentu saja pertama ya rekan-rekan dulu mengatur pesawat, kemudian jika itu masih perlu dukungan dari pihak lain seperti komunitas sekolah maupun pengawas, itu kita akan minta dukungan dari mereka. Dan alhamdulillah pihak-pihak tersebut selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah kami. Yang terakhir ini Pak, Iya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema? Ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ini saya menjadi lebih bijak gitu ya dalam mengambil keputusan, kemudian dapat menganalisis dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian setelah dianalisis baru kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana. Gitu. Intinya jadi lebih bijak ya Pak? Ya, sehingga nanti pihak-pihak yang terkait itu bisa saling menerima secara terbuka gitu. Tidak ada istilahnya keberatan atau berundul dalam hati gitu. Ya, sepertinya cukup ini Pak. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak sudah mau menjadi narasumber ya Pak. Sudah meluangkan waktu Bapak di sela kesibukan Bapak, tentunya sibuk sekali nih Bapak sebagai kepala sekolah, apalagi sebentar lagi mau kemah di sini ya Pak. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali Pak. Saya mohon pamit, mau undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Wati bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya Bu Ade. Monggo, nggih. Seperti yang sudah saya WA kemarin Bu, saya mau minta bantuan Ibu. Saya akan mendapatkan tugas Bu untuk mewawancara beberapa kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang berkaitan dengan dilema etika Bu atau kasus bujukan moral. Itu Bu. Langsung dimulai aja nih Bu. Monggo, Bu. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Wati. Saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya selama ini itu dengan mempelajari itu kan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang saya buat, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Saya melihat dari segi hukum, apakah kasus tersebut itu melanggar hukum atau tidak, ya. Maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar atau istilahnya itu benar vs benar, ya, bujukan moral, ataukah benar vs benar dilema etika? Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, ya. Sedangkan bujukan moral itu antara benar versus salah. Mungkin seperti itu Bu Bati. Gitu, sudah jelas sekali. Terus nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu saya kumpulkan fakta-fakta dulu ya Bu Wati ya. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya harus kita bawa dalam doa nih Bu Wati ya. Terus kemudian diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, utamakan yang menjadi prioritas dalam keputusan berpihak pada murid Bu Wati. Kita harus, keputusan yang kita ambil harus mengedepankan keberpihakan kepada murid ya. Tapi tetap kita juga tetap memegang teguh tentang kebijaksanaan yang bernilai ini ya, nilai kebijakan gitu. Terus nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan ya selama ini, itu yang pertama saya menentukan penyebab permasalahannya itu apa, kemudian siapa saja sih yang terlibat begitu nggih. Kemudian saya mendiskusikan dengan warga sekolah, kemudian baru membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan kita bawa dalam doa ya, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat, siapa saja yang terlibat, kita ajak duduk bersama, kemudian mendiskusikannya untuk kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika yang saya alami itu, yang pertama saya dengan menelaah siapa saja yang terlibat ya, sifatnya urgen, kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Itu Bu Wati. Dalam pengambilan keputusan selama ini tentu saja ada tantangan gitu. Nah, kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ya Bu Wati, selama kita mengambil sebuah keputusan itu kadang keputusan yang kita ambil ini ya menjadi tantangan untuk kita, karena tidak semua rekan-rekan kita itu setuju kan dengan keputusan yang kita buat. Ada yang mereka ada yang setuju dengan keputusan yang kita buat, ada juga yang istilahnya kok ini ya keputusannya kurang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu tentu saja selalu ada dimanapun berada. Terus untuk mencari keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah itu susah juga sebagai tantangan ya. Kemudian di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan istimewa dari pihak pengambil keputusan. Sehingga kita memang banyak tantangannya dalam pengambilan keputusan, yang istilahnya keputusan itu harus kita utamakan untuk kemaslahatan bersama. Terus nih Bu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ada kasus nih, langsung Ibu selesaikan, apa ada jadwal tertentu? Terus bentuknya atau prosedurnya seperti apa?
Iya. Kalau saya sendiri nggih Bu Kuwati, ya tergantung masalahnya, itu masalahnya ringan atau berat begitu ya. Kalau itu masalahnya ringan, tentu saja kita bisa langsung mengambil keputusan, meskipun keputusan itu kita diskusikan bersama rekan-rekan, langsung bisa diputuskan. Tetapi jika masalah itu dalam tahap yang berat, otomatis kita harus memikirkan bagaimana caranya mencari solusi dengan ini nggih, dengan 9 langkah nggih, dengan proses ya seperti yang dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Jadi seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu, Bu, dan sesuai dengan keberpihakan kita kepada siswa. Lanjut nih Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau saya sendiri selalu mengajak Kelalen nih warga sekolah atau stakeholder, wali murid, ya, atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut atau pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tersebut. Kita di penghujung nih Bu. Iya, alhamdulillah ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya sendiri, saya merasa lebih bijaksana tentunya Bu Kuwati dalam mengambil sebuah permasalahan, keputusan ya, untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid tentunya. Setiap pengambil keputusan pasti kita akan memiliki resiko ya, atau tantangan tadi yang ditanyakan di sebelumnya. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Itu pembelajaran yang saya dapatkan dan pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah saya di Kuwati. Terima kasih sekali ya Bu, sangat menginspirasi sekali. Jadi harus bijaksana ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya juga seperti Ibu bisa Amin. menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Iya. Karena ini sudah selesai nih Bu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf ya udah mengganggu waktunya Ibu. Saya undur diri, mohon pamit ya Bu. Tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kuwati, saya sangat senang sekali mendapat kesempatan kali ini untuk wawancara dengan Bu Kuwati dalam pelaksanaan program guru penggerak di angkatan 10 Bu Kuwati. Saya doakan semoga Bu Kuwati nantinya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam pendidikan guru penggerak. Amin, amin. Ya, terutama untuk dapat memberikan ilmunya kepada siswa ya, dan tentunya praktik baik kepada rekan-rekan guru yang lain ya, Bu Kuwati. Semoga sukses nanti lulus, kemudian Bu Kuwati dapat menerapkan pengambilan keputusan dengan bijaksana di kemudian hari. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu.